Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fauzi dari kelas manajemen 22A NPF 2241 mata kuliah manajemen keuangan. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi manajemen pinjaman. Arti hutang. Manajemen hutang adalah proses pembayaran hutang dengan melibatkan pihak ketiga yang bertujuan membantu orang yang terlibat hutang. Banyak perusahaan yang khusus bergerak di bidang konseling kredit menawarkan rencana manajemen hutang untuk membantu orang yang terlibat hutang dan kredit yang besar agar keadaan keuangan mereka membaik. Rencana manajemen hutang meliputi serangkaian langkah di mana layanan pihak ketiga bekerja dengan bantuan dari orang yang berhutang. Langkah pertama biasanya melibatkan penggabungan semua daftar kreditur dan jumlah yang dihutangkan pada masing-masing kreditur. Beberapa kreditur tidak layak untuk dimasukkan ke dalam rencana manajemen hutang, dan biasanya hutang terjamin seperti pinjaman mobil dan rumah tidak dimasukkan. Dalam banyak kasus, layanan pihak ketiga akan mencoba untuk menetapkan beberapa jumlah hutang dan tidak memasukkan atau menurunkan bunga yang dikenakan selama periode pembayaran. Namun penting untuk memahami bahwa berpartisipasi dalam rencana manajemen hutang akan berimbas pada nilai kredit, dan kredit yang tersedia tidak dapat diakses dalam waktu tertentu. Jenis-jenis pinjaman. Yang pertama, piutang dagang. Ini mengacu pada piutang yang dihasilkan dari penjualan barang atau jasa dalam kegiatan usaha normal. Yang kedua, piutang wesel. Ini mengacu pada piutang yang timbul dari surat promise atau wesel. Piutang usaha ini mengacu pada piutang yang timbul dari transaksi non penjualan seperti pinjaman kepada karyawan atau uang muka kepada pemasok. Yang keempat, piutang tak tertagih. Ini mengacu pada piutang yang dianggap tidak tertagih karena berbagai alasan seperti kebangkrutan debitur atau ketidakmampuan untuk menemukan debitur. Piutang lain-lain. Ini mengacu pada piutang yang tidak termasuk dalam kategori di atas seperti pengembalian pajak atau klaim asuransi. Alasan mengapa pengelolaan kredit itu penting. Pengelolaan kredit sangat penting karena dapat membantu memitigasi risiko kredit dan mengamankan keunggulan kompetitif. Berikut adalah beberapa alasan mengapa pengelolaan kredit penting. Mengurangi risiko kredit bermasalah. Pengelolaan kredit yang baik dapat membantu mengurangi risiko kredit bermasalah, di mana peminjam gagal membayar hutang mereka. Kredit bermasalah dapat menyebabkan kerugian bagi lembaga keuangan. Meningkatkan kinerja keseluruhan. Pengelolaan risiko kredit yang lebih baik dapat memberikan peluang untuk meningkatkan kinerja keseluruhan. Dengan mengurangi risiko kredit bermasalah, lembaga keuangan dapat meminimalkan kerugian dan meningkatkan keuntungan. Meningkatkan literasi keuangan. Pengelolaan kredit juga dapat membantu meningkatkan literasi keuangan yang merupakan bentuk investasi jangka panjang yang bermanfaat dalam mengelola dan menjaga kondisi keuangan. Dengan memahami pengelolaan kredit yang baik, individu dan perusahaan dapat memilih strategi dan keputusan keuangan yang tepat. Meningkatkan manajemen keuangan. Pengelolaan kredit juga merupakan bagian dari manajemen keuangan yang mencakup perencanaan, penganggaran, pemeriksaan, pengelolaan, pengendalian, pencarian, dan penyimpanan dana yang dimiliki oleh perusahaan. Dengan pengelolaan kredit yang baik, perusahaan dapat mengelola anggaran bisnis dengan benar dan memperoleh dana yang dibutuhkan untuk keberlangsungan bisnis. Meningkatkan skor kredit. Pengelolaan kredit yang baik dapat membantu meningkatkan skor kredit yang dapat membantu individu dan perusahaan dalam mengajukan kredit untuk hal-hal yang penting. Dengan melunasi utang,
yang tertunggak, skor kredit dapat kembali baik dan memungkinkan untuk mengajukan kredit di masa depan. Dampak negatif pengelolaan kredit yang tidak efisien. Pengelolaan kredit yang tidak efisien dapat memiliki dampak negatif pada kinerja bank dan profitabilitasnya. Beberapa dampak negatif yang mungkin terjadi akibat pengelolaan kredit yang tidak efisien antara lain: yang pertama, risiko kredit. Pengelolaan kredit yang tidak efisien dapat meningkatkan risiko kredit yang dapat berdampak negatif pada kinerja bank. Kredit macet. Kredit yang tidak dikelola dengan baik dapat menjadi kredit bermasalah atau kredit macet yang dapat menurunkan profitabilitas bank. Non-performing loan. Pengelolaan kredit yang buruk dapat menyebabkan non-performing loan yang dapat mempengaruhi profitabilitas dan efisiensi operasional. Pengelolaan kredit yang tidak efisien dapat mempengaruhi efisiensi operasional bank yang dapat berdampak negatif pada kinerja dan profitabilitas bank. Likuiditas. Kredit yang tidak dikelola dengan baik dapat mempengaruhi likuiditas bank yang dapat berdampak negatif pada kinerja dan profitabilitas bank. Tahapan proses pengelolaan pinjaman. Berikut adalah tahapan proses pengelolaan pinjaman yang dapat diambil dari hasil pencarian. Yang pertama, perencanaan. Tahap ini meliputi penyusunan dokumen rencana penerusan pinjaman yang kemudian disampaikan kepada Menteri Keuangan. Yang kedua, perundingan. Tahap ini meliputi negosiasi dan perjanjian antara pihak pemberi pinjaman dan penerima pinjaman. Yang ketiga, pengangguran. Tahap ini meliputi pengalokasian dana untuk pembayaran pinjaman, penarikan pinjaman. Tahapan ini meliputi pencarian dana pinjaman oleh pihak penerima pinjaman. Pembayaran kewajiban. Tahapan ini meliputi pembayaran kewajiban pinjaman dan bunga pinjaman serta biaya lainnya. Pelaporan. Tahap ini meliputi pelaporan posisi kumulatif pinjaman dan kewajiban pinjaman kepada pemerintah. Yang selanjutnya, pemulihan pembayaran kembali. Pemulihan utang merupakan tahapan penting dalam pengelolaan utang yang melibatkan tindakan menagih pembayaran dari pelanggan yang belum membayar kewajibannya. Slide selanjutnya yaitu tips manajemen kredit yang efektif. Manajemen kredit yang efektif sangat penting untuk berkeberlanjutan dan pertumbuhan jangka panjang bisnis perkreditan. Berikut adalah beberapa tips manajemen kredit dan yang efektif. Yang pertama, persyaratan kredit harus disusun dengan jelas, komprehensif, dan dipahami agar risiko perselisihan antara kita dan nasabah debitur dapat dihindari. Memahami risiko kredit itu sendiri dan mengelola risiko kredit dengan baik. Menerapkan modal pemeringkatkan kredit sebagai sarana untuk menetapkan kemungkinan terjadinya gagal membayar. Menetapkan limit untuk seluruh nasabah sebelum melakukan transaksi kredit. Mengidentifikasi risiko kredit yang melekat pada keseluruhan produk dan aktivitas perusahaan. Memantau arus kas dan mengkaji ulang terhadap proses penyaluran kredit. Memiliki prosedur pengelolaan penanganan kredit bermasalah, termasuk sistem deteksi kredit. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Pengelolaan piutang yang efektif sangat penting bagi stabilitas keuangan dan keberhasilan suatu perusahaan. Pengelolaan piutang yang tepat dapat membantu memastikan arus kas yang sehat, profitabilitas, hubungan pelanggan, kepatuhan hukum, dan perencanaan bisnis yang terinformasi. Beberapa alasan mengapa pengelolaan debit yang efektif itu penting adalah: yang pertama, arus kas. Piutang melambangkan uang yang terhutang kepada suatu perusahaan dan jika tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan masalah arus kas.
Yang kedua, profitabilitas. Manajemen piutang yang efektif dapat meningkatkan profitabilitas perusahaan dengan mengurangi kerugian piutang, tak tertagih, dan meningkatkan waktu penagihan. Yang ketiga, hubungan pelanggan. Manajemen tagihan yang tepat dapat membantu menjaga hubungan baik dengan pelanggan dengan memastikan penagihan yang tepat, waktu, dan akurat, serta dengan memberikan syarat dan opsi pembayaran yang jelas. Yang kelima, kepatuhan hukum. Kegagalan mengelola hutang dengan benar dapat mengakibatkan masalah hukum dan peraturan seperti ketidakpatuhan terhadap undang-undang perpajakan atau pelanggaran kontrak. Yang keenam, perencanaan bisnis. Manajemen piutang dapat memberikan wawasan berharga mengenai kesehatan dan kinerja keuangan perusahaan yang dapat menjadi masukan bagi perencanaan bisnis dan pengambilan putusan. Pengelolaan piutang yang tepat dapat membantu perusahaan menghindari kesulitan keuangan dan meningkatkan kesehatan keuangan secara keseluruhan. Penting untuk menerapkan praktik pengelolaan piutang yang efektif untuk memastikan bahwa perusahaan dapat menjaga arus kas, profitabilitas, dan hubungan pelanggan yang sehat sekaligus mematuhi undang-undang dan peraturan terkait. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.